Kali ini gue menemukan satu animator yang memiliki gaya animasi yang hampir mirip dengan Zumbo di channel YouTube-nya yang bernama Sancho Animation. Ya, kalau dilihat dari grafik-grafiknya sih emang mirip Zumbo, cuman untuk alur ceritanya kita berdoa saja semoga beda jauh dari plot twist tidak masuk akal animator Indosiar satu ini. Oh iya, buat kalian yang belum tahu Zumbo, di sini gue akan menampilkan sedikit cuplikan animasi dark web yang mungkin ya kalian lihat sendiri dah pokoknya. Aku punya ini. Oh my god, Allah kamu. Help me. Hah? Ini saatnya. Izinkan saya. Hah? Helikopter. Oh my god. Do it. Aku punya ini. Mantap. Aku suka primata pemberani. Aku butuh medkit. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Macam tak betul si budak ni. Sebelum lanjut ke videonya, sesuai janji gue, kali ini gue akan membacakan salah satu best comment dari video gue sebelumnya di TikTok dan di YouTube. Seorang ayah seharusnya membuat anaknya bahagia, bukan malah menderita. Karena sejatinya ayah yang baik bukanlah mereka yang punya banyak uang, melainkan mereka yang mampu memberikan kasih sayang. Keberhasilan seorang ayah yaitu di saat mereka mampu menjadi teman bagi anak laki-lakinya dan menjadi pelindung bagi anak perempuannya. Dan dari video ini kita belajar jika ayahmu seperti ini, bukan gue yang ngomong, sumpah. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan keharmonisan Steve dan ayahnya yang lagi main bersama di halaman depan rumahnya. Bentar, kayaknya gue tahu kenapa Mojang bikin muka Steve kotak-kotak. Soalnya kalau bisa nyengir creepy anjing. Bisa-bisa Minecraft jadi game horor nantinya. Setelah memperkenalkan dua entitas berbatang, tak lupa sang animator juga memperkenalkan seekor betina yang susunya pindah ke perut. Bukan cuy, itu lagi hamil, kocak. Setelah capek cosplay jadi baling-baling bambu, tak lama kemudian muncullah seekor wandering villager yang udah muak lamanya dibunuh terus sama kalian. Kini dirinya berubah profesi menjadi bapak villager penjual es krim. Entah jimat penglaris apa yang digunakan oleh villager satu ini, yang dimana kehadirannya membuat ketiga manusia kotak-kotak ini membeli 3 es krim sekaligus, yang membuat dagangannya gacor parah. Belum puas makan es krim rasa coklat, di malam harinya Mama Steve yang lagi-lagi ngidam es krim rasa santan, yang dimana sebelum Bapak Steve memenuhi keinginan istrinya, mereka harus mengaktifkan mode hemat baterai pada anaknya terlebih dahulu dengan membacakan buku siksa neraka. Bukan cuy, itu dongeng pengantar tidur. Buset, sumpah sih sedih banget ceritanya. Apalagi itu yang di bagian itu sedih banget men kalau kalian ngerti. Singkat cerita, keesokan harinya di saat ayah dan ibu Steve lagi ngopi-ngopi santuy, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan Steve yang udah gak sabar untuk meng-add friend calon member Minecraft yang ada di lambung ibunya. Hingga akhirnya tak lama kemudian calon member FF yang ada di dalam usus Mama Steve merequest untuk masuk ke dalam server, yang membuatnya kini harus pergi ke rumah sakit bersalin untuk segera melakukan pembrojolan member FF. Singkat cerita, keesokan harinya kedua orang tua Steve pulang ke rumah dengan menambah seekor beban orang tua yang akan menjadi member baru di keluarga Steve sekaligus menjadi adik kandung Steve. Buset, baru aja ngelahirin besoknya langsung pulang gak tuh? Emang gak dijahit dulu itu lubang buaya? Gue sih curiga ini lahirannya lewat mulut anjir. Semenjak kelahiran adik barunya, Steve selalu saja menghabiskan waktu lenggangnya untuk membantu Alex menyelesaikan semua tutorial. Mulai dari diajari cara berjalan hingga diajari cara naik sepeda dengan freestyle. Sampai akhirnya setelah dirasa sudah menyelesaikan semua tutorial dengan baik dan brutal, tibalah waktunya Alex pergi berangkat ke sekolah untuk pertama kalinya. Singkat cerita, setelah menunggangi Tayo berskin kuning tai, Alex pun seketika berflicker ke dalam lorong kelas dan ternyata di sana kedatangan Alex sebagai murid baru sudah disambut hangat oleh 2 minion Sagne yang siap menghamili, maksudnya membuli Alex. Namun untungnya, Steve yang kebetulan lewat begitu melihat adiknya di gangbang, sontak saja dia langsung membak big book 2 bebenguk hijau tersebut hingga membuat keduanya harus tershutdownkan.
Agar film cepat selesai, singkat cerita lagi, sepulang sekolah, Alex dan Steve yang baru saja menyelesaikan ulangan fisika kuantum di sekolahnya, dengan rasa bangga mereka langsung memamerkan hasil nilai ulangan mereka ke ibunya, yang tentu saja membuat ibunya bangga karena sudah melahirkan anak yang kepintarannya setara dengan Elon Musk. Namun sang animator yang bosan alur ceritanya gitu-gitu aja, ia kemudian menambahkan sifat genderuwo ke dalam otak ibunya, yang dimana di saat giliran Steve mau memamerkan nilai ulangannya, ibunya justru memasang muka masam sembari membuang kertas ujian miliknya, yang membuat hati, jiwa, raga, nyawa, serta perasaan Steve hancur berkeping-keping. Tak cukup sampai di situ, bahkan di saat ayah dan adiknya sedang asik main baling-baling bambu, begitu Steve mau join, ayahnya malah pura-pura menerima telepon fiktif yang gue juga nggak tahu dia nelpon apaan. Tuh kan apa gue bilang, Zumbo sama Sancho Animation tuh masih satu kolam, anjir. Kalau kalian inget video gue yang judulnya animasi Indosiar apa gitu, itu animasi mereka pas ngangkat telepon sama cuy. Sama-sama blow on maksudnya. Bahkan di malam harinya dirinya tidak lagi dibacakan dongeng siksa kubur favoritnya, melainkan dirinya hanya bisa mendengar suara ibunya yang sedang membacakan dongeng pengantar mimpi basah kepada adik perempuannya yang kamarnya bersebelahan dengan kamar Steve. Aduh, Steve, kasihan banget hidup lu dapat orang tua modelan biawak. Pas kecil disayang, pas punya ade malah dibuang. Keesokan harinya, Steve yang sudah merasa sakit hati dengan Alex, ia kemudian meng-unfriend adiknya secara diam-diam. Dan tak lupa Steve juga memblokir percakapan dia dengan adiknya, sehingga di saat Alex dihadang oleh dua entitas hijau yang matanya udah kayak orang gak tidur 1 tahun, dirinya hanya melewat begitu saja tanpa memperdulikan adiknya yang akan digengbeng Ria. Sama halnya begitu sampai di rumah, Steve yang udah pundung berat dengan keluarganya, dia tidak memamerkan nilai ulangannya sama sekali karena dia tahu berapapun nilai ulangannya, Alex lah yang akan tetap ada di hati ibunya. Ini dapat nilai B aja dibuang loh kertasnya. Apalagi dapat nilai F. Kayaknya anaknya deh yang dibuang anjir. Lagian itu nilai atau titit lu kecil amat dah. Seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin banyak pula nilai ulangan Alex yang diabadikan di tembok perapian. Hingga akhirnya di saat Steve ulang tahun, karena keduanya memiliki tanggal login yang sama, tak lupa orang tua mereka juga memberikan kado untuk mereka berdua. Dan disinilah kesenjangan kado ulang tahun terjadi. Alex si anak bungsu yang mendapat kado dari bapaknya, begitu di unboxing ternyata ia mendapatkan handphone keluaran terbaru, ROG iPhone S23 Ultra yang penyimpanannya sanggup mendownload semua game di Play Store. Sementara itu, Steve si anak buangan, maksudnya si anak sulung, begitu mengunboxing kotak kadonya, bukannya senang seperti Alex, ia justru mengeluarkan cairan insto dan langsung berlari pundung ke kamarnya. Dan ternyata begitu kotak kadonya di-spill, Steve hanya mendapatkan dapat apa itu anjir, Death Note kah atau apa itu? Ya pokoknya nggak tahu Steve-nya yang kufur nikmat atau emang orang tuanya yang goblok. Intinya Steve gak suka sama kadonya. Keesokan harinya seperti biasa, Steve diberikan pemandangan mem-BGST-kan yang sudah menjadi makanannya sehari-hari. Namun sang animator yang gak bisa lihat orang lain hidup tenang, beliau kemudian mengsummon kembali mobil es krim Wandering Villager yang tentu saja membuat Steve langsung hinggap untuk memborong es krim 1 truk. Namun sayangnya karena es krim Bapak Villager ini terjual setiap 5 detik sekali, yang sekarang hanya menyisakan 1 butir es krim terakhir. Di saat Steve mau mengambil es krim tersebut, tiba-tiba saja dengan gak tahu malu ayahnya datang mencaplok es krim miliknya serta memberikannya kepada adiknya. Wow, sangat-sangat menggambarkan nasib anak pertama, bukan? Steve yang kesabarannya sudah habis terkikis, sontak saja dia langsung tarik tambang dengan adiknya demi memperebutkan es krim terlezat dunia akhirat. Namun sayangnya dikarenakan dua manusia kotak ini gak ada yang mau ngalah, yang mengakibatkan es krimnya freestyle di udara dan mendarat dengan keadaan handstand. Ayahnya yang tidak terima melihat putri kesayangannya mengeluarkan air insto, sontak saja dia langsung mencium muka Steve dengan tangan kosong. Begitu juga dengan Steve yang udah muak dengan perlakuan kedua orang tuanya. Dengan perasaan kecewa sekaligus pundung, ia kemudian berlari masuk ke dalam kamarnya. Dan di malam harinya lah Steve yang kesabarannya sudah setipis tisu dibagi 20, dengan bermodalkan nyali dan tas sekolah, ia kemudian nekat untuk kabur dari rumah dan lebih memilih untuk hidup di jalanan. Nah lo ngaku siapa yang dulu kalau ngambek sama orang tua pernah kepikiran buat kabur dari rumah? Aja masih dicebokin sok-sokan mau hidup di jalanan. Keesokan harinya, di saat Mama Steve menyiapkan bekal untuk anak-anak peliharaannya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Sebab dari kedua anaknya hanya muncul satu ekor anak yang minta uang jajan. Ibunya yang mengira bahwa Steve masih terlelap di dalam mimpi basah, ia kemudian menghampiri kamar Steve dan seketika saja ibunya terkejut begitu melihat anaknya berubah menjadi kertas. Bukan cuy, itu surat resign. Sementara itu, di sisi lain Steve yang belum mokat dan berhasil survive hingga pagi hari, tiba-tiba saja perutnya memberikan kode Morse bahwa lambungnya perlu diisi. Namun sayangnya Steve yang lupa mencuri dompet orang tua, kini ia tidak bisa membeli makanan karena saldo di sakunya tidak mencukupi. Tapi untungnya Steve yang sudah menonton tips and trick survival 5 minutes craft, dia jadi tahu bagaimana cara menghasilkan uang secara instan dalam keadaan darurat. Ya benar, jadi pengemis. Steve yang memang sudah ditakdirkan menjadi pengemis, baru juga 3 detik bekerja dirinya sudah berhasil mengumpulkan 1 keping Bitcoin dan langsung menukarkannya dengan sepotong hotdog. Namun tiba-tiba saja muncullah 2 begundal yang gue juga nggak tahu mereka spawn di mana. Tiba-tiba saja dengan ke-BGST-nya mereka mencaplok hotdog milik Steve. Namun sayangnya di saat Steve mau open war, ternyata 2 begundal ini sudah ngebuff sebelumnya yang membuat Steve harus kalah beradu gedik. Singkat cerita, setelah kenyang menjadi samsak tinju, Steve harus rela kehilangan hotdognya dan terpaksa memakan makanan sisa yang ada di tempat sampah. Belum puas menyiksa Steve, sang animator kemudian menurunkan air hujan yang memaksanya berteduh di bawah jembatan. Sementara itu, orang tua Steve yang khawatir anaknya gak bisa recall ke rumah, mereka kemudian membuat laporan orang hilang kepada polisi setempat. Maaf nih ya, tapi itu tangannya kenapa besar banget anjir? Itu emang sering olahraga atau emang tumor? Setelah membuat laporan, kini poster muka Steve terpampang di mana-mana layaknya buronan bintang 5. Dan secara tidak sengaja, ayah Steve menempelkan poster wanted di sebuah jembatan tempat Steve berteduh tepat di bawahnya. Dengan diberkati kekuatan sang animator, Steve bisa mengendus bau badan ayahnya yang gak pernah cebok. Hingga akhirnya ia bisa menemukan poster wanted yang membuktikan bahwa orang tuanya masih sayang kepada anak sulungnya. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan dengan kepulangan seorang Steve ke rumahnya setelah berhari-hari minggat dari rumah. Alex yang senang melihat abangnya kembali, tak peduli berapa kilogram kuman yang menempel pada badan kakaknya, dengan perasaan senang campur sedih, Alex langsung memeluk kakak kandungnya yang membuat kedua orang tuanya sadar bahwa kedua anak mereka mesti diperlakukan dengan kesetaraan bukan kesenjangan.